Wa minal muta'akkidil ladzi yanbagil itina'u bihi wal khirsu alaihil mulazamatu li safil awali wal mudawamatu alal wuqufi bihi. Wa minal muta'akkidi, dan diantara yang menjadi sunnah mu'akkad, sunnah mu'akkadah, walaupun hukumnya sunnah tapi dikukuhkan, dikuatkan, sunnah yang sangat kuat. Alladzi yang bagi itina'u bihi, yang patut diperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ini sunnah maka harus perhatikan sungguh-sungguh. Wal khirsu alaihi, dan sangat menginginkan kepadanya, diperhatikan dan sangat dicita-citakan, diinginkan. Apa itu? Al mulazamatu li shofil awal, ialah menekuni kepada shaf awal sholat berjamaah. Terus pokoknya sholat berjamaah selalu di shaf awal, shaf pertama. Itu diperhatikan betul dan sungguh-sungguh, saya harus dapat di shaf awal kalau sholat berjamaah. Wal mudawamatu ala wuqufi bihi, dan mengerjakan selalu mencari ya, atau duduk. Wukuf itu berhenti bihi, pada shaf awal itu selalu mengerjakan selalu di situ, di tempat shaf awal itu. Setiap sholat pasti di shaf awal, menekuni dan terus menginginkan selalu di shaf awal itu. Mengapa? Liqaulihi alaihi salam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala suhubil muqaddimati. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang terdepan. Dapat selawat dari Allah, dapat selawat dari malaikat yang ada di shaf depan. Alhamdulillah orang Riyadhus Shalihin sholatnya shaf depan semua. Karena belakang nggak ada ya. Oh gitu ya. Aja ganter-ganter. Berarti hikmahnya orang pasujudan Tonggo Langit ini selalu mendapat selawat dari Allah dan malaikat. Kenapa? Sholatnya pasti di shaf depan. Betul kan? Oh iya, boleh sih. Mantap kan? Nah itu. Wali qaulihi alaihi salam, dan karena ada sabda Nabi alaihi salam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil adani wa safil awali, summa lam yajidu ila ayastahimu alaihi lastahamu." Lau ya'lamun nasu, kalau manusia orang-orang itu mengetahui mafil adani akan adanya pahala azan, ya, pahala yang terdapat pada azan, wasofil awal, dan pahala pada sof yang awal. Summa lam yajidu, kemudian dia tidak akan mendapatkannya illa kecuali ayastahimu, dia itu harus mengundi alaihi kepadanya lastahamu, tentu mereka akan mengundinya. Kalau seandainya orang itu tahu tentang keutamaan pahala yang ada pada azan, dan dia tahu pahala orang yang sholat jamaah di shaf depan, sehingga dia tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan diundi atau sayembara, pasti dia ikut undian itu. Dan saya ikut undian. Yang penting saya dapat azan, dapat shaf awal. Ini bisa aja terjadi. Makanya di Madinah itu sulit untuk mencari shaf awal. Jadi kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu azan masih lama, orang mau berbondong-bondong karena nguber azan, nguber shaf awal. Di Madinah itu, di Nabawi itu untuk shaf awal susah. Itu berjubel-jubel karena orangnya. Kita masuknya enak, keluarnya susah.
antri Pak. Pintu itu antri, padahal pintu segitu banyaknya, antri dorong-dorongan kayak orang tawaf gitu. Oh, saya aja kedorong karena saya badannya kecil, keangkat saja. Di depan masih belum keluar, kita di sini di belakang jalan terus. Aku ledek ke sondol-sondol gini, naik. Nah, itu di Nabawi. Kalau sana ya, kalau di sini sulit ya. Nggak perlu undian lah. Sop depan tuh longgar kalau di sini. Nggak ada orang rebutan azan, nggak ada. Iya, Abdul. Apa tuh? Apa tuh? Ya, dol itu. Di mana juga, di sana juga. Ngaji paling belakang. Iya. Emang itu faktanya begitu. Padahal kalau seandainya dia tahu dan untuk mencapai sop depan itu harus diundi, mereka pasti akan ikut undian untuk mendapatkan sop depan itu. Kalau dia tahu. Inilah fadilah namanya. Ya. Nah, apa yang dimaksud undian itu? Wa makna istiham al-iktira'u. Dan makna istiham mengundi itu ialah pengundian layak taju dan butuh mayaksidu sholata fi shofil awal, orang yang bermaksud melakukan sholat pada shof awal. Yang nama dimaksud undian itu ora kaya edi-edi, ora kaya togel, itu enggak. Artinya undian dia ingin bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan shof depan dan rebutan, karena rebutan. Ayo kalau undian, yang menang undian boleh di shof depan, kalau itu dia pasti undian untuk mendapatkan shof depan karena saking inginnya bisa sholat berjamaah di shof depan, shof awal. Itu begitu maksudnya. Ya, kenapa lipat lihi? Karena keutamaannya, keutamaan shof depan. Ilal mubadarati, agar bergegas-gegas qoblas dikhaminasi sebelum orang-orang berdesakan. Makanya harus cepat-cepat berangkatnya itu. Ya. Sebelum orang udah berdesak-desakan nanti susah dapat ke depan. Nah, makanya kalau di sana ya habis azan nggak selawatan, langsung komat aja karena zamannya udah penuh. Kalau di sini kok begitu azan langsung komat, ya udah yang azan dia, yang komat dia, yang imam dia, apalagi tempatnya di paling atas. Orang ada alasan megah untuk naik gitu. Apalagi yang rada asam-asam urat dikit. Padahal kalau yang asam urat, yang jantungan, yang nampek, kalau udah seminggu aja mau naik gitu, insya Allah sehat. Ini Pak naik turun tangga ini sehat Pak. Saya ambilkan tenang. Saya ambilkan naik ya pelan-pelan. Nah, makanya habis azan mesti selawatan. Sebelum azan juga selawatan. Kenapa? Biar yang jauh itu ancang-ancang. Tapi yang mbok krungu mbok ora, yang jauh ya ora ancang-ancang. Yang dekat juga ancang-ancang. Itu keutamaan itu. Juga jangan sampai keburu orang berdesak-desakan. Ya. Wasabtihim ila shofil awal, dan mereka mendahului kepada shof awal. Dia buru-buru, jangan sampai orang berdesak-desakan dan mendahului kedisian orang, jangan sampai keduluan orang di shof depan. Fainahu mahma ta'akhir, karena sesungguhnya bila mana orang itu terlambat, suma'ata waqad sabaquhu, kemudian ia datang sedangkan orang telah mendahuluinya, robama yatakhoto rikobahum, ya. Kadang-kadang ia melangkahi pundak-pundak mereka. Kalau sampai datangnya telat, sedangkan di depan udah banyak orang, nanti pengen ngarepin di depan, di depan, akhirnya harus melangkahi pundak orang dilompatin pundaknya. Itu kalau di Mekah itu udah biasa itu, di langkah-langkah itu. Apalagi di Masjid Kaif, kalau nggak berani ngelangkahin orang nggak bisa masuk. Di Kaif
penuh. Ini adanya tempatnya enggak ada masjid kayak begitu. Tempatnya enggak itu kelihatan. Itu kalau nggak berani ngelangkain orang, nggak bisa masuk kita. Itu orang punya kandang-kandang hitam itu bengkotnya kandang-kandang serem-serem orangnya. Ada depan pintu di mana? Orang kan nah, kita harus berani. Jangan tiduran apa. Nanti itu tempatnya orangnya sudah. Ya itu ada fadilah lah nanti kita cerita rahasia maksud saya. Nah, kadang-kadang harus itu payung dihim. Lalu ia menyakiti kepada mereka. Wadhalika makdurun, dan hal demikian itu adalah dilarang keras. Padahal ngelangkang-langkain orang itu bisa orang kesel ya, bikin orang kesel. Sombong banget itu ngelangkain kepala gitu ya. Apalagi kalau pakai sarung atau keluar. Ya. Nah, makanya ya nggak usah maksakan kalau sudah begitu, nggak usah ngelangkain orang supaya dapat depan, jangan. Makdurun itu ya, dilarang keras. Waman khosiyah dzalika, dan siapa yang takut terjadi demikian, fasolatuhu bi ghairi shofil awal, maka sholat orang itu di selain shaf yang awal aulabihi adalah lebih utama kepadanya. Nah, kalau kita takut nyakitin hati orang, kalau melangkah-langkahin, ya udahlah, nggak di shaf awal nggak apa-apa. Ya, di shaf belakangnya lebih utama daripada harus nyakitin orang dengan ngelangkah-ngelangkahin kepala orang, pundak orang. Sumayalomu nafsahu, kemudian dia mencela kepada dirinya sendiri, menyesal kemudian mencela dirinya sendiri. Sama sih ya, kenapa saya jadi lalai, namanya berangkat dari tadi, sekarang terlambat ya. Ini menyesali dirinya sendiri, nggak nyalain orang lain. Al-tahrihi, atas keterlambatannya itu, kenapa saya terlambat tadi ya, salah saya sendiri sih. Hatta ya baikahu nasu, sehingga dia didahului oleh orang-orang lain ila awaili suhubi, datang kepada sosok yang pertama. Coba kalau nggak lambat, kan nggak diduluin orang, kira-kira begitu. Wafil hadisi, dan dijelaskan di dalam hadis lagi yang lain, la yazalu aqwamun yata'akhiruna hatta ya'akhiruhumullah. Beberapa kaum yang terus-menerus memilih sop yang akhir sehingga Allah mengakhirkan rahmat kepada mereka. Nah, kalau sholatnya maunya sop yang akhir mulu paling belakang, itu nanti jangan nyesel kalau rahmat Allahnya dikasihnya nanti ya paling akhir. Karena kamu antriannya yang akhir. Kalau ya antrian depan depanan lah, dia kan di akhir jangan nyesel kalau nanti orang udah dapat kok kita belum. Nah itu. Iya dia di depan terus, kamu di belakang nanti sakit belakangan kok. Celam